Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Juni 2022 hanya di STTPS 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, si alias Hildater juga dia di sini mengambil hasil tes DNA-nya. Lalu dia juga langsung membuka surat hasil tes DNA itu. Pas dibaca di sini, si alias Hildater juga dia sangat senang karena 90% dia cocok adalah dia anaknya Pak Nopal. Lalu di sini si alias Hildater juga dalam hatinya ngomong, saya harus langsung menengok Pak Nopal. Pak Nopal kan ada di rumah sakit ini, kata batinnya si alias Hildater sambil dia juga sangat senang karena dia akan mendapatkan warisan dari Pak Nopal. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Nopal yang ada di rumah sakit yang sudah dia kelihatan sudah normal dan sudah sembuh. Gak lama kemudian datanglah pengacaranya. Lalu pengacaranya juga dia langsung duduk di dekatnya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia ngomong kepada pengacaranya, bagaimana sudah dibikin belum surat wasiat itu, kata Pak Nopal kepada pengacaranya. Sudah Pak, kata pengacaranya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga di sini suruh membacakan surat wasiat itu kepada pengacaranya. Lalu terlihat di sini pengacaranya juga langsung membacakan hasil wasiat itu dan surat wasiat itu kepada Pak Nopal, takut ada yang salah. Lalu Pak Nopal tidak sadar bahwa di sisi lain di luar di depan pintu ruang rawatnya Pak Nopal si alias si Hildater sampai ke tempat itu. Dia juga mendengarkan dan dia juga melihatin ada pengacaranya Pak Nopal di dalam. Dia juga sangat kaget pas dia mendengar bahwa warisan aset-aset perusahaannya Pak Nopal jatuh kepada Nana semua. Si alias Hildater juga di sini sangat kaget dan dia juga sangat marah kepada Nana. Jangan-jangan Nana ini akan menjebak saya, kata si batinnya si alias Hildater sambil dia juga pergi dari tempat itu untuk menelepon Nana. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar juga di sini mengundang Mbak Rani dan Pak Fajar juga menceritakan semuanya omongannya Tante Saras kepada Mbak Rani. Lalu Mbak Rani juga di sini ngomong kepada Pak Fajar, kalau gitu saya harus bicara dulu sama Tante Saras, kata Mbak Rani sambil dia pergi dari kantor Cahaya Nanda. Sampailah Mbak Rani juga ke kontrakannya. Di sini juga Tante Saras juga yang lagi membaca map di sana entah apa. Di sini juga dia sangat senang Mbak Rani ngomong di sini dia, benarkah apakah makamnya Cornelia mau dipindahkan Tante, kata Mbak Rani. Di sini juga Tante Saras juga dia menjawab ya, sambil dia juga pergi ke kamar untuk mengambil berkas yang ketinggalan. Lupa di sini pas Tante Saras pergi ke kamar, tidak sengaja di sini terlihat Mbak Rani dia menyenggol kotak yang ada di meja. Pas di kotak itu ada sepucuk surat yang masih disegel. Lalu Mbak Rani juga di sini membacanya. Lalu surat itu juga di sini dia dimasukkan ke dalam tasnya Mbak Rani untuk dikasihkan kepada Pak Fajar. Gak lama kemudian datanglah pengacaranya Tante Saras. Dia juga ngomong kepada Tante Saras, dia juga akan membongkar makamnya Balia sama Nanda anaknya Balia. Lain lagi di sisi lain Nana yang lagi masih panik dia karena Dewa belum datang. Gak lama kemudian Dewa juga datang. Nana juga sangat kaget karena melihat Dewa babak belur karena sudah datang ke tempat yang dimana mau menggusur makam ayahnya Nana. Lalu sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa, udah Mas, jangan dipermasalahkan masalah penggusuran itu, mendingan saya mindahkan makam ayah Wawan, kata Nana. Di sini juga Dewa juga dia akan membantu Nana akan memindahkan makam ayahnya Nana. Lalu dia juga langsung nyanghui di pundaknya Nana. Lalu di sisi lain Mbak Rani juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda dan Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Rani, bagaimana keputusan kamu, sudah ngomong sama Tante Saras, kata Pak Fajar. Sudah, tapi ke Tante Saras dia akan membongkar memindahkan makamnya Lia, kata Mbak Rani. Tapi saya menemukan surat ini di kotak yang mau dibawa oleh Tante Saras. Lalu surat itu juga dikasihkan kepada Pak Fajar. Pas di sini Pak Fajar juga dia membuka dan membaca surat itu, ternyata itu surat dari kakeknya, dari ayahnya Tante Saras yang belum dikasihkan kepada Balia
sama Tante Saras. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke pemakaman barunya ayahnya Nana. Gak lama kemudian datanglah ambulan membawa jenazah ayahnya Nana. Lalu peti itu juga langsung dikeluarkan dari ambulan dan jenazah ayahnya Nana juga langsung dimakamkan. Singkat cerita sudah beres dimakamkan, Nana sama Dewa juga dia menaburkan bunga di makam ayahnya Nana. Singkat cerita di sini juga Nana juga langsung dipeluk sama Dewa dan dia juga langsung pulang ke rumah. Lalu di sisi lain terlihat di kamarnya para buana dia sangat senang karena seluruh harta buana sudah pindah ke para buana. Gara-gara dia memanfaatkan Neratu yang lagi tidak ingat apa-apa, dia juga langsung suruh Neratu mendatangani surat hibah itu. Gak lama kemudian datanglah Nana. Lalu para buana juga dia ngomong kepada Nana, kenapa kamu kesini, ada apa? Kata para buana. Lalu Nana juga dia menceritakan kepada para buana bahwa dia sudah memindahkan makam ayahnya. Para buana juga sangat kaget dan dia juga langsung ngomong kepada Nana, berarti kamu tetap memilih kamu bersatu terus sama Dewa daripada mempertahankan makam kamu, kata para buana kepada Nana. Lalu di sini Nana juga dia menjawab, iya mah, saya sudah memindahkan ayah Wawan tapi tempat ayah Wawan sekarang lebih indah daripada di tempat yang mau digusur, kata Nana kepada para buana. Para buana juga sangat kaget Nana ngomong kayak gitu menyindir kepada dirinya. Lalu para buana juga langsung dia berdiri dan ngomong kepada Nana, saya tidak akan menyerah untuk supaya kamu tidak betah di rumah buana, kata para buana. Apapun caranya saya akan terus supaya kamu tidak betah di rumah buana, kata para buana kepada Nana. Nana juga sangat kaget dan langsung dia pergi dari kamarnya para buana. Pas sampai ke tengah rumah dia juga menangis dan terlihat oleh Dewa. Dewa juga nanya kepada Nana, kenapa kamu menangis keluar dari kamar mama? Diapain kamu? Kata Dewa kepada Nana. Di sini Nana tidak jujur, malah dia ngomong kepada Dewa, maaf mas, saya mau istirahat ke kamar, kata Nana sambil dia juga pergi dari hadapannya Dewa. Pas Nana sudah pergi, Dewa juga dia langsung pergi dan masuk ke kamarnya para buana. Lalu terlihat para buana juga di sini sangat kaget dia kedatangan Dewa sambil dia marah-marah. Mama ngapain kepada Nana? Nana kok sampai nangis kayak gitu? Kata Dewa kepada para buana sambil dia juga marah kepada para buana. Lalu para buana juga dia ngomong kepada Dewa, saya tidak ngapa-ngapain Nana, kata para buana. Pokoknya saya minta sama mama, kalau mama terus-terusan menekan kepada Nana membuat Nana sedih, saya tidak tinggal diam. Camkan itu mah, kata Dewa kepada para buana sambil dia juga pergi dari hadapannya para buana. Lalu para buana juga sangat kaget karena Dewa ngomong kayak gitu kepada dirinya. Lalu Dewa juga langsung keluar dari kamarnya, langsung pergi ke kamarnya dia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.